Sabda TV. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, kita lanjutkan hadis 635. Wa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Tidak ada hasad atau dengki kecuali kepada dua orang. Yang pertama, kepada orang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran. Artinya dia hafal Quran, dia paham tentang ilmu Al-Quran. Maka ia pun mengamalkan Al-Quran sepanjang malam dan sepanjang siang. Dan yang kedua, kepada orang yang Allah berikan padanya harta. Lalu ia infakkan hartanya, ya, siang dan malam. Riwayat Muslim dan yang lainnya. Hadis ini, ikhwatul Islam, kita ambil faidah. Yang pertama, yaitu annal hasad asluhu madmum. Bahwasanya hasad atau dengki itu pada asalnya ya tercela dia, Pak. Apa itu hasad, akhi? Hasad ya, secara bahasa artinya tamanni al-hasid zawala ni'matil mahsud. Seseorang yang berharap agar kenikmatan orang yang ia dengki itu hilang, hancur. Dan para ulama menyebutkan bahwa hasad itu ada 4 martabat. Al-ula, martabat yang pertama, an yuhibbal hasidu zawalan ni'ma anil mahsud. Wa in kana dhalika la yantaqilu ilaih. Wa hadha fi ghayatil khubthi. Yaitu orang yang hasad merasa suka apabila nikmat dari orang yang dihasadi itu hancur, hilang. Walaupun nikmat itu tidak berpindah kepada dirinya. Yang jelas dia pengen supaya kenikmatan orang itu hancur, rusak. Ya, dan dia berusaha bagaimana caranya menghancurkan dia. Maka ini hasad yang paling buruk. Ya. Asaniyah yang kedua, an yuhibba zawalan ni'mah anil mahsud wa tuhawwiluha ilaih li raghbati fi tilka ni'mah. Yaitu seseorang ingin agar kenikmatan orang lain itu hancur dan kenikmatan itu bisa pindah kepada dirinya. Karena dia ingin agar kenikmatan itu bisa ia raih. Ini biasanya Pak, orang yang yang kerja di perusahaan, Pak, yang saling berebut jabatan atau instansi tertentu. Bagaimana caranya agar dia bisa menggantikan si fulan? Dicari-cari kesalahannya, dijatuhkan.
supaya dia bisa menggantikan tempat itu. Iya. As-salisah, yang ketiga, alla yashtahi al-hasid 'ainan ni'mah li nafsihi bal yashtahi mithlaha. Fa in ajiza an mithliha ahabba zawalaha kay la yadhhar at-tafawut bainahuma. Yaitu seseorang yang hasad kepada kenikmatan orang lain, dia sebetulnya tidak menginginkan kenikmatan itu, Pak. Dia hanya menginginkan yang selevel dengan kenikmatan itu. Tapi ketika dia tidak mendapatkan yang selevel, nah kenikmatan orang ini dia hasad supaya tidak jadi saingan buat dia. Ya, tidak menyaingi dirinya. Yang 1, 2, 3 ini semua tercela. Dan yang paling buruk yang pertama. Ar-rabi'ah, yang keempat, an yashtahiya li nafsi mithla ni'mah allati li ghairihi fa in lam tahsul fala yuhibbu zawalaha anhu. Itu seseorang menginginkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dia. Tapi dia tidak ingin nikmat itu hilang dari orang tersebut. Dia ingin kenikmatan yang diraih oleh orang tersebut tetap. Cuman dia cuma iri aja, pengen aja. Tapi tidak ada keinginan supaya kenikmatan tersebut hancur. Tidak. Yang seperti ini disebut oleh para ulama dengan istilah ghibthah. Ya, bukan hasad. Ada yang keempat ini, Pak, kata para ulama, dimaafkan. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang seperti ini, yang keempat ini, sulit untuk kita hindari, Pak. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nabi SAW mengatakan tidak ada hasad kecuali kepada 2 orang. Yang pertama, hasad kepada orang yang dia hafal Quran, dia paham Al-Quran, dan dia mengamalkan Al-Quran sepanjang malam, sepanjang siang. Kata para ulama, hasad yang dimaksud dalam hadis ini yaitu yang keempat, itu ghibthah. Ya, artinya dia tidak mengharapkan agar kenikmatan itu hancur dari orang tersebut, tidak. Tapi dia iri, kok dia bisa ya? Dia bisa hafal Quran, dia bisa mengamal Quran, mengamalkan, dia selalu baca Quran. Saya iri, saya pengen kayak dia rasanya. Ya. Maka iri seperti ini, Pak, biasanya menimbulkan apa, Pak? Perlombaan dalam kebaikan. Ya. Yang kedua, kepada orang yang diberikan oleh Allah harta. Tapi ia, Masya Allah, rajin berinfak, rajin bersedekah, dermawan orangnya. Nggak koret, nggak bakhil. Lalu kita merasa iri, Masya Allah ya. Dia diberikan oleh Allah harta, tapi kok tidak tertipu oleh hartanya. Dia selalu membantu orang-orang yang susah, membantu orang-orang yang membutuhkan, selalu berinfak, Masya Allah. Kita iri kepada orang tersebut. Maka rasa iri seperti ini, Pak, menimbulkan apa? Semangat dalam kebaikan. Nah, ini yang harus ada pada diri kita ya. Kita itu harusnya iri kepada orang-orang yang lebih dari kita dalam kebaikan. Adapun iri dalam urusan dunia, gak ada manfaatnya, Pak. Punya teman antum punya mobil yang lebih mentereng dari antum, lalu antum iri. Apa manfaatnya? Kalau antum terkena penyakit seperti ini, ya dia kok mobilnya lebih bagus dari mobil saya ya. Kemudian kita iri sama dia. Langsung kita ingat, Pak, pertama bahwasanya kenikmatan-kenikmatan itu sebetulnya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dihisap.
Semakin mahal, semakin berat hisabnya. Yang kedua, kewajiban kita adalah qanaah. Merasa puas dengan yang ada yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah berfirman, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Janganlah kalian mengharap-harapkan karunia yang Allah lebihkan kepada orang lain daripada yang lainnya. Allah melarang kita mengharap-harapkan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Nggak usah. Maksudnya kata para ulama itu kelebihan dalam masalah dunia. Adapun dalam masalah akhirat, nah ini penting Pak, untuk kita punya iri gitu Pak. Iya. Melihat teman antum sering puasa sunnah, sementara antum nggak bisa, iri. Kok saya nggak bisa puasa sunnah ya? Melihat teman antum rajin sholat tahajud, sementara kita nggak pernah, iri. Saya kok nggak bisa tahajud ya? Gimana caranya supaya saya tahajud? Nah yang seperti ini Pak, bagus Pak. Yang musibah itu ketika kita melihat ya orang lain yang kurang dari kita dalam masalah ibadah. Melihat ada orang ya nggak pernah sholat. Lalu kemudian kita melihat ada orang yang rajin sholat. Ya, lalu kita berkata begini, saya sih yang penting sholat 5 waktu lah, mendingan saya daripada si fulan nggak pernah sholat. Akhirnya kita mencukupkan diri dengan level rendah, Pak. Tidak ada jiwa untuk berlomba-lomba. Sementara kita diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba dalam apa, Pak? Dalam kebaikan. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, keutamaan orang yang diberikan oleh Allah ilmu. Ilmu tentang Al-Quran, tentang sunnah. Lalu ia amalkan. Sepanjang malam, sepanjang siang. Diamalkan. Maka orang ini agung di sisi Allah, ya akhal Islam. Ya. Hari ini kita ambil faedah keutamaan orang yang dermawan, Pak. Yang banyak berinfak. Membantu fakir miskin. Membantu orang-orang susah. Dan orang ini pahalanya agung. Rasulullah SAW sabda apa? As-sa'i alal armalah wad-du'atha kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im alladhi la yaftur was-sa'im alladhi la yubtar. Orang yang senantiasa membantu para janda dan orang-orang lemah itu pahalanya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Dan sama dengan orang yang selalu sholat tak pernah lelah. Sama dengan orang yang selalu puasa tak pernah berbuka. Masya Allah, Pak. Makanya kata Al-Imam Al-Qastalani, siapa yang ingin ya mendapatkan pahala berjihad tanpa harus berperang, maka perhatikanlah orang-orang yang lemah, Pak. Para janda, orang-orang yang susah. Perhatikan mereka, Pak. Karena kepalanya di sisi Allah agung sekali, ya akhul Islam. Ada orang yang kerjaannya, Pak, tiap bulan umroh, tetangganya susah nggak diperhatiin. Gimana itu? Rasulullah SAW umroh dalam umur hidupnya cuma 4 kali. Bukankah lebih baik membantu orang-orang susah? Allah yang membantu orang susah itu lebih utama, Pak, daripada umrah sunnah. Daripada memperbanyak umrah sunnah. Sebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, wa an amshiya ma'a rajulin fi hajatin lah ahabbu ilayya min an a'taqifa fi masjidi hadha syahra. Aku berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudaraku. Itu lebih aku sukai daripada itikaf di masjidku sebulan lamanya. Bagi sekarang, Pak, banyak orang-orang susah, Pak. Perekonomian sekarang lagi hancur. Ya.
banyak orang-orang yang susah. Maka dari itu coba Pak, perhatikan orang-orang susah, terutama saudara-saudara kita sesama muslim. Gimana caranya untuk memajukan perekonomian sesama muslim nih Pak. Agar muslim Islam tuh kuat ini, kaum muslimin kuat perekonomiannya, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis 636 juga mirip. وعن يزيد بن الأخنس وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنافس بينكم إلا في اثنتين رجل أعطاه الله قرآنا فهو يقوم بآناء الليل والنهار ويتبع ما فيه فيقول رجل لو أن الله أعطاني ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق منه ويتصدق ويقول رجل مثل ذلك رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات مشهورون. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh berlomba-lomba kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah, dia diajarkan Al-Quran. Lalu ia mengamalkan Al-Quran sepanjang malam dan siang. Dan ia mengikuti Al-Quran. Lalu orang ini berkata, andaikan Allah berikan kepada saya ilmu Al-Quran, kayak si fulan itu, aku akan mengamalkan sebagaimana dia amalkan. Yang kedua, orang yang diberikan oleh Allah harta, lalu ia infakkan darinya, dan ia sedekah. Lalu orang itu berkata, andaikan aku punya harta seperti si fulan, aku ingin bersedekah kayak dia. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah, Pak, bahwa berlomba-lomba dalam menumpuk harta dunia itu tercela, Pak. Allah mengatakan apa Pak? Alhaakumut takatsur. Alhaakum artinya apa? Telah melalaikan kalian. At-takatsur, takatsurnya apa? Berbanyak-banyakan dengan sesuatu. Iya, dengan apa? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah tidak menyebutkan berbanyak-banyakan dengan apa untuk mencakup semua perkara. Itu seseorang berbangga-bangga dengan banyaknya mobil misalnya, berbangga-bangga dengan banyaknya harta misalnya, berbangga-bangga dengan banyaknya ilmu, berbangga-bangga dengan banyaknya istri, berbangga-bangga dengan banyaknya. Ini nggak boleh, Pak. Kalau berbanyak-banyak itu membuat kita jadi bangga diri, haram hukumnya. Akhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya para sahabat, Pak, perlombaan mereka itu dalam apa? Dalam amalan saleh. Dalam amalan saleh. Bukan berarti tidak boleh cari duit, nggak masalah. Antum cari duit yang banyak nggak masalah, silahkan, asal tujuannya benar. Antum cari duit yang banyak tujuannya, kalau saya punya duit, saya ingin berinfak. Saya ingin membantu dakwah. Saya ingin memperhatikan orang-orang susah. Kalau niatnya benar, Pak, Masya Allah, barokah, Pak, biiznillah. Tapi kalau kita ngumpulin duit, niatnya cuma sebatas untuk berbangga-bangga saja. Ya. Maka yang seperti ini tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Bahkan itu bisa membahayakan kita, saudaraku seiman. Makanya Allah mengatakan, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan tuh. Ya, perlombaan tuh dalam kebaikan. Dahulu orang-orang susah di zaman Rasulullah, orang-orang fakir miskin, iri kepada orang kaya bukan karena orang kaya punya duit, bukan. Coba kan saya dalam hadis, ya, ja'a fuqara ila Rasulullah SAW, datang orang-orang fakir miskin kepada Rasulullah SAW.
Faqalu maka mereka berkata, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu pergi membawa pahala banyak sekali ya Rasulullah. Yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim wa la natasaddaq, wa yahujjun, wa ya'tamirun. Mereka salat sebagaimana kita salat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi mereka bisa sedekah, kami nggak bisa. Mereka bisa pergi haji, kami nggak bisa. Mereka bisa umroh, kami nggak bisa. Masya Allah. Itulah Pak. Orang-orang fakir miskin di zaman Rasulullah ternyata iri kepada orang kaya bukan karena banyak duitnya, enggak kayak kita. Kita ngelihat orang kaya, ya, iri karena banyak duitnya. Ya akhi, ternyata fakir miskin di zaman Rasulullah SAW itu iri karena orang kaya banyak amalnya. Kita sholat, dia sholat. Kita puasa, dia puasa. Tapi dia sedekah, kita nggak bisa. Akhirnya Rasulullah berkata apa? Maukah aku ajarkan kepada kalian suatu amalan tudrikuna man sabaqakum, yang kalian bisa dengan amalan itu mengejar orang-orang kaya yang telah mendahului kalian itu. Apa ya Rasulullah? Ajarkan dong. Ucapkan setelah sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Akhirnya sama orang fakir miskin diamalkan Pak. Sembunyi-sembunyi. Biar orang kaya nggak tahu. Rupanya orang kaya tahu. Dia amalkan sama orang kaya. Datang lagi ke Rasulullah. Hai Rasulullah, mereka tahu amalan kami. Maka Rasulullah pun tertawa dan berkata, Fadlullah yu'tihi man yasha. Karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya Pak, paling susah itu nyaingin orang kaya yang soleh Pak. Susah nyainginnya. Coba kita mau nyaingin gimana coba? Ya, kita berusaha untuk beramal, kita nuntut ilmu, dia nuntut ilmu. Ya. Kita berusaha untuk beramal soleh apa saja, dia juga lakukan. Waduh, Masya Allah. Nah ini yang kita iri. Ini yang kita iri. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk hadis berikutnya 638. Wa an Fadalah bin Ubaid wa Tamim ad-Dari radhiyallahu anhuma anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man qara'a 10 ayatin fi lailah kutiba lahu qintarun min al-ajr. Al-qintaru khairun min ad-dunya wa ma fiha. فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل اقرأ وارقى بكل آية درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معه. يقول الله عز وجل للعبد اقبض فيقول العبد بيده يا رب أنت أعلم. يقول بهذه الخلد وبهذه النعيم. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menghafal, membaca, di sini menghafal maksudnya ya, 10 ayat, ya membaca dalam satu malam, di mana dia hafal dan membacanya dalam sholat. Kata para ulama, dia bacanya dalam sholat. Dituliskan untuknya pahala yang banyak. Dan qintar di sini kata Rasulullah SAW lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya. Maka nanti pada hari kiamat Allah akan berkata kepada orang ini, bacalah. Bacanya dengan apa Pak? Hafalan, karena di hari kiamat nggak ada mushaf. Naiklah. Artinya naik derajatmu dalam surga. Karena setiap satu ayat
itu menaikkan kamu 1 derajat. Sampai akhir ayat yang ia hafal. Lalu Allah berfirman kepada si hamba tersebut, genggamlah. Lalu si hamba berkata, ya sambil menggenggam tangannya, ya Allah, Engkau yang lebih tahu aku harus menggenggam apa. Allah berfirman, dengan ini yaitu dengan tangan kananmu, genggamlah kekekalan di surga. Dan dengan ini yaitu tangan kirimu, genggamlah kenikmatan surga. Irkan Tabrani dalam Al-Kabir dan Al-Awsat bin Isnad dengan sanad yang hasan. Hadis ini menunjukkan Pak, keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Walaupun cuma 10 ayat. Walaupun cuma 10 ayat. Al-Fatihah berapa ayat? Hah? Al-Fatihah nggak tahu berapa ayat? 7. Al-Fatihah 7 ayat dengan ijma seluruh ulama. Alhamdulillah udah hafal Al-Fatihah 7. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, hafal nggak? Masa nggak apa? Berapa ayat itu? Tambah lagi Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Alhamdulillah. Setiap ayat itu menaikkan 1 derajat di surga, Pak. Allahu Akbar. Tambah lagi antum hafal apa? Inna a'tayna wal asri, yang pendek-pendek. Alhamdulillah. Gimana kalau antum hafal juz amma, 1 juz hafal? Alhamdulillah. Berapa ayat itu, Pak? Bagaimana kalau antum hafal Al-Quran 30 juz? Masya Allah. Allahu Akbar. Ini menunjukkan, Pak, derajat di surga itu ribuan, Pak. Karena ayat Al-Quran sendiri lebih dari 6.000 ayat. Ya tidak? Sedangkan dalam hadis ini disebutkan, ya, warqa bi kulli ayah darajah. Naiklah setiap ayatnya 1 derajat. Kalau antum hafal Al-Quran, ribuan ayat, berapa ribu derajat kamu akan naik dalam surga. Subhanallah, subhan. Lalu bagaimana dengan hadis, Pak? Inna fil jannati mi'at darajah. Di surga itu ada 100 derajat. Berarti bukankah hadis itu menunjukkan bahwa surga itu ada 100 derajat? Kita katakan, lanjutkan hadisnya. A'addahallahu liman jahada fi sabilillah. Yang akan Allah persiapkan untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Artinya, untuk orang yang berjihad saja disediakan 100 derajat. Belum lagi yang lain. Makanya tidak ada yang mengetahui berapa derajat di surga kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita harapkan, kita pengen punya derajat yang sangat tinggi di sisi Allah, Pak. Saya nggak hafal Quran, Ustadz, tapi saya pengen punya derajat yang tinggi. Gimana dong caranya? Ada amalan lain, Pak. Alhamdulillah. Apa itu? Akhlak yang baik. Karena Rasulullah disebutkan dalam riwayat Abu Daud, ya, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin dengan rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang akhlaknya baik. Subhanallah. Ya. Kalau kita nggak bisa hafal Quran, untuk menyaingi penghafal Quran ternyata dengan akhlak yang baik bisa, Pak. Maka dari itu kita perhatikan, setiap kita introspeksi diri, akhlak itu udah baik apa belum, gitu kan? Iya. Surah Qasaiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini kita ambil faedah, saudara Qasaiman. Bahwa Allah disifati berbicara. Karena Allah berkata kepada si hamba ini, Iqra, bacalah. Warqa, dan naiklah setiap ayatnya 1 derajat. Berarti Allah berbicara tidak, Pak? Berbicara.
dengan suara yang didengar oleh si hamba. Dalam satu riwayat disebutkan yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Allah akan mengajak bicara seluruh manusia yang akan didengar oleh yang jauh seperti didengar oleh yang dekat. Maka ini bantahan terhadap orang yang meyakini Allah tidak berbicara. Dan Allah tidak disifati dengan sifat bicara. Ya, seperti kaum Mu'tazilah, demikian pula kaum Jahmiyah. Demikian pula bantahan terhadap kaum Asy'ariyah yang punya keyakinan Allah berbicara tanpa suara. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa menghafal 10 ayat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hafal 10 ayat dan memahaminya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan dahulu para sahabat itu, Pak, kebiasaan mereka belajar kepada Rasul itu 10 ayat dulu, Pak. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan demikian. Kunna nata'allamul Qur'an 10 ayat. Kami dahulu di zaman Rasulullah belajar Al-Quran itu 10 ayat dulu, 10 ayat dulu. Kami tidak mau menambah sampai kami mempelajari ayat-ayat tersebut dan mengamalkannya. Demikian kita seharusnya, Pak. Ya. Sayang sekali, Pak, kalau kita itu hafalannya bagus, cuma buat ngapalin nyanyian, ya gak ada manfaatnya, Pak. Sayang banget, Pak. Punya hafalan bagus, cuma buat ngapalin dangdutan, ngapalin bintang sepak bola, ngapalin apa lagi, Pak? Sayang, Pak, antum punya otak encer itu gunakan buat menghafalkan Quran, menghafalkan hadis. Sayang banget. Ya. Makanya kalau kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa menghafalkan, kolas sudah, ambil Al-Quran, hafalkan. Walaupun cuma sehari bisanya 1 ayat, alhamdulillah. Ya. Jangan sampai hati kita, otak kita kosong dari hafalan Quran, Pak. Kata Rasulullah SAW, ya, orang yang kosong hatinya dari Quran, kalbaitil kharib, seperti rumah yang kosong, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau orang yang hatinya ada Al-Quran, seperti firman Allah, Pak, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, artinya cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Kalau orang yang beriman, hatinya bercahaya. Ditambah dengan Al-Quran, semakin bercahaya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Wallahi akhi, menghafal Quran itu kebahagiaan buat hidup kita, Pak. Iya. Nah ini. Kita lanjutkan akhul Islam hadis berikutnya. Wa Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin wa man qama bi 100 ayah kutiba minal qanitin wa man qama bi 1000 ayah kutiba minal muqantarin. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Siapa yang sholat malam dengan membaca 10 ayat tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Dan siapa yang sholat malam dengan membaca 100 ayat maka ditulis sebagai orang yang qanit. Qanit itu yang tunduk dan patuh. Dan siapa yang sholat malam dengan membaca 1000 ayat ditulis untuknya pahala yang tak terbilang jumlahnya. Ya.
Ikhwata Islam saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan anjuran supaya kita sholat malam. Ya. Dan sholat malam itu, kalau misalnya di sholat malam kita cuma baca 10 ayat saja, tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Nah 10 ayat mudah, alhamdulillah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas aja udah 11 ayat, Pak. Kalau antum tahajud setiap 11 rakaat misalnya. Atau antum bisanya cuma witir doang lah 3 rakaat, nggak masalah. Rakaat pertama baca sabis, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad. Udah lebih dari 10 ayat itu, Pak. Lumayan. Ya. Apalagi kalau antum bisa baca salat tahajud sampai 100 ayat. Masya Allah, alhamdulillah. 100 ayat gampang nggak, Pak? Gampang kok. 11 kali 7 berapa, Pak? 11 kali 7. 77, ya kan? Al-Fatihah kan 7 ayat. Setiap rakaat 7 ayat. Kalau antum sholat 11 rakaat, Al-Fatihah 2 sudah 77 ayat. Sisa berapa? Nah, sisanya tinggal 33. 23. Tinggal 23. 23 ayat gampang banget itu, Pak. 23 ayat antum baca surat apa? Wasama idzatil buruj udah ketutup gitu. Ya, atau awal fajrik udah ketutup gitu, Pak. Oke, sebetulnya 100 ayat gampang nggak, Pak? Gampang banget, Masya Allah. Ya. 1000 ayat. Kalau antum hafal juz amma, kalau antum baca juz amma, ya, dalam sholat malam 11 rakaat, lumayan tuh, Pak, bisa 1000 ayat itu. Masya Allah, ya kota Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karunia Allah itu luas sekali, Pak. Iya. Maka dari itu kita berusaha berlomba-lomba lah, Pak, untuk bisa melaksanakan hadis ini, Pak. Bayangkan cuma 10 ayat saja tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Bayangkan. Iya. Sungguh rugi banget kan, Pak? Kalau ada orang yang nggak mau sholat tahajud, nggak mau sholat malam, tidur gitu aja udah sampai subuh. Iya. Hadis berikutnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hafadha ala haula'i salawatil maktubati lam yakun minal ghafilin wa man qara'a fi lailah 100 ayah lam yuktab minal ghafirin aw kutiba minal qanitin. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihi wa fi riwayatin lahu yani al-Hakim qala fiha ala syarti Muslim aydan man qara'a 10 ayat fi lailah lam yuktab minal ghafilin. Siapa, kata Nabi SAW, yang betul-betul menjaga sholat 5 waktu, dia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Dan siapa yang membaca di malam hari 100 ayat, maksudnya dalam sholat malam, tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai atau ditulis sebagai orang yang tunduk dan patuh. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jawabnya. Namun, jangan sampai, Pak, ketika membaca hadis ini seakan-akan sholat malam itu lebih utama daripada sholat 5 waktu. Dan sudah pernah lewat hadisnya, Pak, bahwa sholat 5 waktu jauh lebih utama dibandingkan sholat apa? Sholat malam. Jangan sampai kita demi mengejar sholat tahajud, akhirnya malah melalaikan sholat subuh.
Ini ketertipuan namanya. Iya. Tetap kita berusaha untuk sholat malam walaupun cuma 1 rakaat gak apa-apa. Antum mampunya 1 rakaat gak apa-apa, silakan. Utsman bin Affan dulu sholat witir sholat malamnya cuma 1 rakaat, Pak. Tapi baca 30 juz. Iya. Muawiyah sholat malam cuma 1 rakaat. Ya. Sampai ada yang mencelaknya dan mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Hai Ibnu Abbas, tuh lihat, amir kita, pemimpin kita, sholat malam cuma 1 rakaat." Apa kata Ibnu Abbas? "Innahu faqih." Dia orang yang sangat faqih. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kenapa Ibnu Abbas mengatakan faqih? Karena Muawiyah kan sebagai seorang khalifah dan melaksanakan tugas-tugas sebagai khalifah jauh lebih agung daripada sholat malam. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke bab at-tarhib min sholatil insan wa qiraatihi halan nu'as. Ancaman dari seseorang sholat dalam keadaan ngantuk. Artinya makruh hukumnya, Pak, kalau kita ngantuk banget maksa-maksain sholat. Iya. Hadis 641. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza na'asa ahadukum fi sholati falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawm. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la'allahu yadhhabu yastaghfir fayasubbu nafsahu." Rawahu Malik wal Bukhari wa Muslim, Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wan Nasa'i wa lafdhuhu. "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyansarif fala'allahu yad'u ala nafsihi wa huwa la yadri." Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian ngantuk dalam sholat, ya maksudnya sholat malam ya, hendaklah ia tidur saja sampai hilang ngantuknya. Karena seseorang kalau sholat dalam keadaan ngantuk, boleh jadi yang tadinya ia istighfar malah mencaci maki dirinya sendiri. Ya, diriwayatkan Imam Malik, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Demikian pula Nasa'i, namun lafadznya, apabila salah seorang dari kalian mengantuk dalam keadaan ia sholat, hendaklah ia tidur. Barangkali kalau ia paksakan sholat terus, ia malah mendoakan kecelakaan atas dirinya sendiri dalam keadaan tidak sadar. Hadis ini menunjukkan, Pak, ya, bahwa hendaknya seseorang itu sholat dalam keadaan semangat. Supaya apa? Supaya bisa khusyuk. Supaya bisa betul-betul memahami dan memaknai bacaan-bacaan sholat. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Hendaknya, Pak, kita berusaha untuk menghilangkan segala macam sebab yang menyebabkan kita tidak khusyuk. Semua perkara yang membuat kita tidak bisa khusyuk, kita harus berusaha untuk hindari. Ngantuk itu termasuk perkara yang membuat kita tidak bisa khusyuk. Bahkan orang ngantuk banget itu bacaannya sering salah, Pak. Baca walaili idza yaksha nyambungnya ke sabihis. Iya, kalau lagi ngantuk begitu. Pas sadar, oh, seingat saya tadi di awal baca walaili idza yaksha, kok selesainya sabihis gimana? Itu akibat ngantuk. Ya. Maka dari itu Nabi SAW menyuruh kalau kita ngantuk,
udah tidur aja. Jangan dipaksa. Ya, demikian pula semua perkara yang membuat kita tidak bisa khusyuk, segera kita awaskan, hindari. Antum sholat sambil pengen kentut, gimana? Kentut yang ditahan, Pak, itu nikmat. Penyakit itu yang ditahan, udah keluarin aja. Jangan sampai mengganggu kekhusyuan. Apalagi kalau misalnya itu pengen buang air besar atau pengen buang air kecil. Ya. Makanya Nabi SAW melarang itu. Janganlah kata Rasulullah seseorang sholat wa huwa yudafi'ul akhbathan, dalam keadaan dia menahan dua yang khobis, yaitu buang air besar dan buang air kecil. Ya. Udah. Demikian pula kalau hidangan sudah tersedia sementara, ya udah masuk isya ya. Sementara antum lapar banget gitu, udah makan dulu aja. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.